Jadi ini diterapkan kepada wajib pajak luar negeri. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapornya adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Jadi nanti dipotong langsung nih oleh penerima pemberi penghasilan ini. Contoh badan pemerintah misalkan membayar honor kegiatan yang melibatkan wajib pajak luar negeri, maka langsung ya. Atau misalkan Bapak Ibu pengusaha subjek pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri atau wajib pajak luar dalam negeri memperkerjakan pekerja asing. Nah, itu Bapak Ibu juga langsung bisa memotong dan menyetorkan dan melapor pasal PPh pasal 26 ini. Atau Bapak Ibu penyelenggara kegiatan, misalkan Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan konser, lalu ada artisnya dari luar negeri, lalu Bapak Ibu yang mengontraknya, berarti kan Bapak Ibu juga bisa memotong langsung PPh pasal 26 itu kepada wajib pajak luar negeri tersebut. BUT atau badan usaha tetap, misalkan karyawan perusahaan kayak Petronas, Selheli, ya, itu ada di Indonesia, lalu memperkerjakan pekerja asing yang merupakan wajib pajak luar negeri juga sama bisa motong langsung dan nanti disetorkan dan dilaporkan, termasuk badan-badan perwakilan perusahaan luar negeri. Ya. Nah, syarat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Jadi terutangnya ya. Kemudian atas PPh pasal 6 yang dipotong wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan memotong pada saat akan menyerahkan penghasilan tersebut pada wajib pajak luar negeri. Nah, misalkan tanggal 25 Bapak Ibu membayar gaji wajib pajak luar negeri, dipotong langsung 20%. Dan ini dari bruto ya. Kalau kemarin pasal 21 itu kan dari neto ya, dikurangi dulu PTKP ya, penghasilan tindak kena pajak. Nah, untuk pasal 26 itu tidak, langsung dari penghasilan brutonya. Misalkan Bapak Ibu memperkerjakan pekerja asing dari Inggris, digaji misalkan 20 juta per bulan. Ya udah 20 juta kotornya dikalikan 20%, berarti kan 4 juta dipotong langsung sama Ibu, nanti disetorkan kepada pemerintah dan dilaporkan. Nah, jadi ketika tanggal 25 Bapak Ibu memotong, ya, maka tanggal, misalkan bulan sekarang ya, Bapak Ibu misalkan bayar tanggal 23 deh. Memotong PPh pasal 26 dari wajib pajak luar negeri, nah paling lambat tanggal 10 bulan November masa pajak berikutnya, ya berarti kan bulan November yang akan datang, paling tanggal 10 harus sudah menyetorkan, jangan sampai tidak disetorkan, kena denda ya, kena sanksi. Jadi tanggal 10 masa pajak tanggal pajak berikutnya. Jadi masa pajak kan misalkan Bapak Ibu memotong di sekarang 22 Oktober, nah tanggal 10 November harus sudah bayar. Kalau Bapak Ibu misalkan 10 November bayar pajak bayar penghasilannya kepada wajib pajak luar negeri, maka 10 Desember paling telat, gitu ya. Nah, pemotongan wajib pajak melakukan pelaporan SPT masih masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi setelah menyetorkan, lapor nih masa pajaknya 20 hari setelah tanggal ini ya, setelah masa pajak berakhir. Nah, ini tarif dasar dari sifat pengenaannya. Jadi 20% dari jumlah bruto ya. Dan bersifat final, artinya tidak dikreditkan. Jadi artinya si wajib pajak luar negeri tidak melaporkan SPT-nya ke Indonesia dan kita tidak final itu artinya tidak dikreditkan pada masa pajak pelaporan di akhir tahun ya. Yang dikenakan potongan 20% apa? Ini dividen, bunga, premium diskonto, kemudian pengambilan utang, royalti, sewa, penghasilan, penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu misalkan ada pemain asing nih dikontrak oleh Persib, nah itu kan digaji 1 miliar, langsung dipotong PPh-nya
20%, berarti kan 200 juta langsung dipotong oleh Persib dan disetorkan ke negara kan gitu ya. Atau Bapak Ibu misalkan ada lomba misalkan maraton, nah yang menang misalkan orang Cina. Nah, yang begitu hadiahnya diserahkan langsung dipotong ya. Misalkan dapat hadiahnya 100 juta ya langsung dipotong 20% oleh penyelenggara kegiatan tersebut dan langsung disetorkan kas negara dan dilaporkan. Pensiun berkala, kemudian transaksi, kemudian keuntungan atas pembayaran utang juga sama. Nah ini ya. Tetapi ada ada di Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dikeluarkan kemarin 2020 November, ada pengurangan atau ada pengurangan tarif yang dikenakan yaitu jadi 10%, tetapi hanya sebagian. Yaitu kita lihat mana aja yang dikurangi. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi. Jadi kalau bunga obligasi dari WPLN itu sekarang ternyata diturunkan dari 20% menjadi 10% atau sesuai dengan P3B, yaitu penghindaran pajak berganda, peraturan penghindaran pajak berganda. Kalau misalkan kita tidak punya peraturan P3B dengan negara tersebut, ya berarti kan hanya 10%. Jadi, tapi aturannya adalah hanya, nah ini, jadi hanya penghasilan atas bunga obligasi aja yang diturunkan menjadi 10%. Bunga premium, diskonto, dan imbal sumbangan dan jaminan pengeluaran dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Nah ini ya, jadi bunga termasuk. Jadi tadi objeknya penghasilannya dikenakan tarif 20%, dengan Undang-Undang Omnibus Law ya, ini diturunkan ya menjadi 10% hanya untuk ini ya, hanya untuk ini nih. Itu perubahan yang terjadi di Undang-Undang Omnibus Law ya, salah satunya ya. Nah ini ya, jadi yang lainnya tetap 20% dari kotor ya. Nah kembali lagi ke sini. Nah ini jadi tadi deposito ya, bunga deposito dari sini itu jadi 10% ya. Yang lainnya tetap adalah, ini termasuk keuntungan atas pembayaran jadi 10% juga, yang lainnya tetap adalah 20% dan sifatnya final dan bruto ya. Ini contohnya, ilustrasinya. Fredrik merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2023, Fredrik telah meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbang sebesar 3 juta dolar dan tingkat bunga rata-rata 7,5%. Ini berdasarkan kurs Kementerian Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat dulu ya, ini dulu 2013 10.100 per dolarnya. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Fredrik? Jadi nanti debiturnya adalah orang Indonesia nih, pengusaha Indonesia, cuma minjemnya ke Fredrik gitu kan, ke pengusaha Fredrik. Nah nanti bunganya itu dipotong langsung, misalkan Bapak Ibu pengusaha minjam ke Fredrik, nah nanti dipotong oleh Bapak Ibu, bayar bunganya. Nah ini berapa bunga yang dipotong atau PPh pasal 26-nya adalah 20% kali 7,5% kali, ini kan rata-rata bunganya adalah 7,5% kan, 3 juta dolar dikali kursnya adalah 10.100. Jadi 20% kali 2 miliar sekian. Jatuhnya adalah 454. Ini bunganya doang ya. Ini bunganya doang ya, bunganya doang. Jadi nah inilah PPh, nanti ketika Ibu Bapak Ibu bayar hutang, nanti potong dulu beban bunganya. Ini kan beban bunganya PPh pasal 2-nya. Beban bunganya kan ini Bapak Ibu, nanti bunganya kan 2 miliar sekian. Nah, jadi Ibu bayarnya tidak 2 miliar sekian, tetapi hanya bayar 1.818 yang 454.500-nya adalah utang PPh pasal 26 yang nanti Bapak Ibu pungut, potong, lalu setorkan kepada kas negara. Nah, seperti ini untuk PPh pasal 26.
Yang lainnya hampir sama dengan yang lain, hanya bedanya itu tadi, dengan 21 itu PPh pasal 21 itu adalah WPDN, sedangkan PPh pasal 26 adalah WPLN. Dan tarifnya WPLN atau pasal 26 itu adalah tarif tunggal 20%, kecuali yang tadi diturunkan berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, yaitu menjadi 10% untuk bunga deposito dan pembebasan hutang, gitu ya, atau keuntungan hutang. Jadi 10%. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Nah, kemudian pendapatan jasa. Barbosa merupakan seorang dokter nih. Ini pekerja bebas ya. Berarti dia bukan pengusaha, tidak usaha, tetapi dia seorang pekerja bebas, berarti kan dokter. Selama Januari sampai Maret 2013 tinggal di Indonesia. Kan tadi syarat subjek pajak luar negeri adalah tidak bertempat tinggal di Indonesia, kemudian tidak tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam satu tahun masa pajak kan. Nah, di sini dari Januari sampai Maret, berarti kan hanya sekitar 90 hari dia tinggal di Indonesia. Lalu dia memberikan jasa pendampingan riset bagi rumah sakit yang baru berdiri. Nah, Barbosa ini dibayar nih senilai $32.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Jadi pada saat dia ke Indonesia dibayar langsung di muka, ya. Kursnya pada saat itu adalah 10.350 per dolar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, berapa total beban PPh yang dipotong atas penghasilan Barbosa tersebut? Dia sebagai pekerja asing ya, atau pekerjaan bebas sebagai dokter di sini. Jadi kan 20% dikali jumlah penghasilan bruto $32.750, di mana kursnya adalah 10.350, maka penghasilan brutonya itu adalah 338 juta dikalikan 20%. Berarti langsung dipotong 67.752.500. Nah, beban gaji tetap dibayarkan 338.962.500, tapi kas yang diserahkan kepada Barbosa hanya 271.170.000 dan sisanya menjadi utang PPh pasal 26 sebesar 67.752.500 itu akan distorkan, bisa distorkan ke kas negara dan dilaporkan. Nah, itu seperti itu ya untuk yang tadi pekerjaan bebas seorang dokter. Nah, tarif dasar dan sifat pengeluaran 2, penghasilan atas penjualan harta selain yang diatur pasal 4 ayat 2. Nah, ini kan 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Premi asuransi, premi realisasi kepada perusahaan, penghasilan yang menjual saham, tax haven, country yang berhubungan dengan istimewa dengan badan usaha tetap di Indonesia, 20% dari PKP setelah pajak dan bersifat final. Ya. Penghasilan atau bentuk usaha dibacakan di pengenaan dan penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, ini salah satu contohnya penghasilan neto bisa 20% dari yang dijual. Nah, ini untuk asuransi. Jadi seorang WNA direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan pertama kali di Indonesia atas niscaya untuk mantap permanen di Indonesia. Jadi ceritanya dia WNA, gitu, tapi berencana untuk mantap permanen di Indonesia. Merasa perlu menghasilkan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diserahkan oleh perusahaan asuransi negara asalnya dengan premi $1.650 per tahun. Terus KMK-nya berlaku pada saat pembayaran premi. Jadi untuk premi asuransi itu dipajaknya pada saat bayar preminya ya, bukan pada saat klaim asuransinya ya. Klaim asuransinya tidak dikenakan pajak, tapi pada saat bayar preminya dikenakan pajak. Pada saat itu kursnya berdasarkan KMK adalah 10.300. Terus ini berapa premi yang harus dibayarkan oleh Barbosa sendiri dan premi yang dibayarkan oleh asuransi Indonesia. Nah, ini pajak terutangnya 20% kali 50% kali $1.600 kali 10.300, jatuhnya adalah 20% kali 8 juta, berarti 1.669. Ini pajak terutang. Pajak terutangnya adalah 20% kali 10% kali sekian. Nah, dari kali jumlah ini, jadi 20%-nya yang 339.900 yang dibayar oleh Ivan Bowo ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, salah satu contoh bagaimana penghitungan PPh pasal 22 untuk berbagai jenis pasal 26 untuk berbagai jenis penghasilan dari subjek pajak luar negeri atau wajib pajak luar negeri.
negeri. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak ya, sebenarnya banyak ya jenis penghasilannya. Saya sekitar ini aja dulu ya, yang sifatnya yang mudah di Bapak Ibu cerna ya. Tidak mesti yang banyak-banyak yang lainnya. Karena mungkin pasal 26 Bapak Ibu akan jarang menemui ya. Kalau tidak ada, saya langsung ke pasal 22 dan 23 ya. Karena PPh ini banyak ya Bapak Ibu, ada pasal 22 dan 23. Ya, nah ini. Pasal 22, 23 ya. Tapi kita coba dulu yang 22. Tadi kan 21 udah, dengan 26. Kenapa saya sandingkan dulu dengan 26? Karena tadi objeknya sama, cuma bedanya ada di subjeknya. Dia adalah wajib pajak luar negeri, sedangkan pasal 21 ada wajib pajak dalam negeri, dan tarifnya tadi wajib pajak PPh pasal 21 itu kan 5, 15, 15, 25, dan 30, dan nanti akan 35%, sedangkan pasal 26 adalah hanya 20%, kecuali yang tadi di Undang-Undang Omnibus Law adalah 10%. Dan sifatnya bruto ya untuk PPh pasal 26. Dan final juga. Nah, pasal 26, pasal 22 apa dasarnya? Landas hukumnya jelas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 22. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan 154 PMK 03 PMK 2010. Kemudian ada PMK yang terbarunya 2008 ini yang terbaru ya. Kemudian peraturan dirjen ya. Nomor 19 PJ pajak 2015. Nah, definisinya adalah pasal 22 ini adalah PPh pasal 22 ini adalah merupakan pajak yang dipungut atas apa? Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang dari industri pemerintah atau BUMN tertentu. Contohnya kalau Bapak Ibu pengusaha-pengusaha konstruksi yang atau pengusaha-pengusaha yang banyak proyek dari pemerintah pasti kena pasal 22 pada saat pencairan SPK-nya nih atau SPP 2D-nya. Pasal 22 pasti dikenakan. Pasti itu kalau yang Bapak Ibu punya proyek-proyek dari pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Satu itu. Kedua, aktivitas impor barang. Bapak Ibu, kalau mengimpor barang, impor udah jelas dari luar negeri, masuk ke dalam negeri, akan kena juga PPh pasal 22. Kemudian aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Nah, ini khusus untuk industri tertentu. Salah satu contohnya adalah industri semen, BBM, kertas, gitu ya. Nanti kita lihat apa aja barang industri tertentu tersebut ya. Tadi yang saya sebutkan ada industri semen, terigu, kemudian BBM, ya kertas, gitu ya. Itu kena pasal 22. Kemudian aktivitas penjualan barang sangat mewah, itu kena juga pasal 22 kalau sangat mewah. Itu ada aturannya di di Kementerian Menteri di keputusan Menteri Keuangan ada aturannya apa aja barang mewahnya. Nah, itu karena pasal 22 juga. Nah, ini siapa subjeknya? Subjeknya bisa. Tadi kan wajib pajak dalam negeri udah jelas. Wajib pajak luar negeri siapa? Ya kena juga, tapi nanti sifatnya ke PPh pasal 26 ya. Nah, aktivitas penyerahan barang. Nah, ini pemungut, penyetor, dan pelapor. Aktivitas penyerahan barang. Siapa yang memungut? Sudah jelas. Kalau aktivitas penyerahan barangnya bersumber dari uang negara, tadi kan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah, BUMN atau BUMD, ya itu jelas. Aktivitas penyerahan barang di sini adalah siapa pemungutnya adalah bendahara pemerintah. Bapak Ibu yang banyak proyek di pemerintah pasti kenalah dengan bendahara-bendahara pemerintah. Ya, pada saat Bapak Ibu nyairkan ya pasti akan dikenakan pasal 22 ya dari nilai proyeknya. Bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan, kuasa pengguna anggaran, KPA ya, atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Kemudian BUMN tertentu ya BUMN banyak ya seperti BRI,
Telkom, Indosat, ya. Yang penting adalah badan usaha milik negara. Aktivitas impor siapa yang mungut? Adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Aktivitas industri tertentu siapa yang mungut? Adalah badan usaha yang ditunjuk oleh KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri. Ya tadi apa saja industrinya? Semen, kertas, baja, dan otomotif. Ya. Tapi ini hasil produksi dalam negeri ya. Semen, kertas, baja, dan otomotif. Siapa lagi? Produsen dan importir. Kalau ini produsen dan importir BBM, BBG, ini kan bahan bakar gas, volumas, oil, yang oli ya, penjualan komoditas tertentu. Industri atau eksportir yang ditunjuk oleh KPP pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan. Kalau Bapak Ibu perusahaan-perusahaan atau industri yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya. Nah, BUMN pungut siapa aja? Non perseroan perbankan. Ini BUMN non perbankan ya, yaitu Pertamina, PLN, PGN, Telkom, Garuda Indonesia, Pembangunan PPP, Wijaya Karya, Adikarya, Utama Karya, Kapal Steel, ya Indosat, banyak ya yang lain. Yang penting adalah non perbankan. Sedangkan BUMN bank udah jelas dia adalah pemungut dari PPh pasal 22. Nah, tarif pajaknya, nah ini beda-beda nih pasal 22. Tadi kan aktivitas barang dari yang bersumber dari keuangan negara, termasuk BUMN dan BUMD, misalkan dari PDAM ya, Perumda, itu kan, kemudian apalagi ya, Damri provinsi, ya itu kan. Nah, ini besaran tarifnya 1,5% atau 1,5% dari harga pembelian, ya, dari harga pembelian nih. Bapak Ibu yang sering menerima banyak proyek dari pemerintah atau BUMN atau BUMD ya pasti kenal lah. Ini pasal 22 1,5% ya dari harga nilai kontraknya. Dari aktivitas impor, nah tadi kan impor ya, ada ekspor dan impor. Nah impor itu besaran PPh pasal 22 adalah 2,5% bagi importir yang sudah punya API. Apa API itu? Adalah angka pengenaan impor. Tapi kalau tidak punya API, maka besaran nilai PPh pasal 22-nya adalah 7,5%. Ya. Jadi 7,5% kalau nggak punya API. Kalau punya API 2,5%. Tetapi bagi yang punya API khusus untuk impor kedelai, gandum, tepung terigu, jadi kalau impornya kayak Sumedang nih, tahu, penghasil tahu, tapi nggak punya tuh kedelainya. Hasil pertaniannya nggak ada tuh yang namanya kedelai. Ternyata kedelai yang banyak diproduksi atau yang banyak dibutuhkan oleh para pedagang usaha tahu itu ternyata kedelainya kebanyakan dari impor, ya. Bahkan katanya dari Amerika. Nah, itu dikenakan PPh pasal 22 yaitu sebesar 0,5% untuk pengguna API. Kalau tidak pengguna API jelas adalah 7,5%. Ya. Kemudian 7,5% bagi barang-barang yang dilelang yang tidak ada kuasa. Contoh adalah barang-barang yang disita oleh bea cukai. Jadi dilelang tuh HP-HP yang tidak ilegal, nah itu disita. Nah, boleh dijual kembali oleh pemerintah, tapi dikenakan PPh pasal 22 bagi penerimanya atau pembelinya sebesar 7,5%. Sedangkan untuk nilai impor nanti sama dengan cost, insurance, ada freight, ditambahkan biaya masuk dan pungutan lainnya. Ya. Ini untuk aktivitas impor. Nah, sedangkan siapa PPh pasal dipungut benar negara, ya jelas jumlah pajak dipungut benar pengurangan kas yang terima dicatat sebagai wajib pajak, jelas ini ya. PPh atas impor dicatat sebagai pajak dibayar di muka, sedangkan biaya masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan untuk perusahaannya ya.
Ini ilustrasinya nih. Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari kantor humas Pemprov. Pemprov mana ya? Nggak tahu lah. Pemprov Jawa Barat misalkan. Jadi si koperasi ini punya proyek penyediaan furnitur berbahan kayu jati senilai 350 juta. Ya. Nah, senilai 350 juta. Nah, pada saat SP2D-nya turun atau SPK-nya turun cair, nah itu langsung dipotong PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dari nilai proyek 350 juta. Jadi 5 juta 250. Jadi yang diterima oleh koperasi itu tidak sebesar 350 juta, tetapi hanya 344 juta 750. Ini jurnal koperasi, ini jurnal di Pemprov-nya. Kan jelas ini kalau di Pemprov udah pengadaan furnitur ya 310 juta, keluarkan kasnya hanya 344 juta 70, tetapi ada utang PPh, berarti kan dipungut sama Pemprov Humasnya, ya, lalu nanti disetorkan ke kas negara. Nah, Pak, gimana kalau misalkan bukan kantor humas Pemprov, saya mah dapatnya kantor humas Pemda Sumedang, sami mawon. Pak, saya mah dapat proyeknya dari kantor humas BRI, sami mawon. Apa saya mah dari BPD, sami mawon. Ya, BJB misalkan. Apa saya mah dari PDAM, sami aja. Ya. Kan itu adalah BUMD. Ya. Apa saya mah dari PT Kampung Makmur, BUMD bukan, BUMD juga. Contoh lagi nih, CV Sampah menerima tagihan ke Pemprov Aceh, pengadaan barang. Nah, ini dia pengadaan barang sebesar 220 juta, termasuk PPN. Jadi 220 juta itu termasuk PPN. Berapa PPh pasal 22-nya? Nah, PPh pasal 22 itu bukan dari nilai termasuk PPN ya, tetapi dari nilai belinya saja. Pengadaan barang tersebut dipungut pasal 22 sebesar 1,5 harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah 1.115. Jadi PPh pasal 22-nya itu adalah jadi dikalikan 1,5% kali 115 juta, 3 juta, jadi penjualan 2 juta tetap harga pokoknya segini. Jadi nanti pajak yang dibayar mukanya 3 juta dari 115%. 115 juta ya, 1,5%. Oh, kali nilai ini ya? Oh iya, kali nilai ini. Juta. Ya, kali nilai harga pokok ya. Nah, ini kalau misalkan kita impor ya, PT Kutai Kartanegara melaksanakan jual beli dengan Tenggarong Company yang berdomisili di luar negeri. Tenggarongnya in company ya. Dia berdomisili di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Nah, PT Kutai Kartanegaranya nggak punya api akan pengenaan impornya. Nilai kontraknya untuk mesin cetak itu adalah $10.000 berdasarkan ketentuan POP shipping point. Nah, ini adalah free on board shipping point. Berarti siapa yang menanggungnya? PT Kutarjagara mengasuransikan penjualan tersebut dengan biaya premi sebesar 10%. Nah, diasuransikan ya. Kontrak pembelian 10% dengan biaya pengangkutan $1,500 atau biaya masuk dan pengolahannya adalah senilai 20% dan 5 juta. Ya, jadi ada ini ya, biaya-biaya lain, pengangkutan, biaya masuk dan pengangkutan lainnya 20% dan 5 juta. Kosnya di lapangan 10.000 per dolar. Sedangkan oleh BI 1.500, sedangkan oleh BI Bank Indonesia 1.500. Berapa PH pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Kartanegara? Tadi kan nilai impor itu adalah CIF ditambah biaya-biaya lain kan. CIF itulah cost, insurance, and freight. Ya. Cost-nya berapa? Harga belinya kan $10.000. Berdasarkan Menteri Keuangan 10.000 per dolarnya, berarti kan 100 juta tuh. Insurannya berapa? Di sini insurannya, asuransinya. Biaya preminya 10%. Dari mana? Dari 100 juta, berarti 10 juta. Freight-nya apa? Freight itu biayanya, biaya pengangkutan.
Yang bayar siapa? Ini PT Kutai Negara 10%. Jadi nilai kontrak, berarti kan kontraknya tadi berapa? Ya pengutang senilai 1.500 ya, $500. Berarti kan 15 juta. Ya. Jadi nilai CIF-nya adalah 125 juta. Bea masuknya tadi berapa? 20%. Dari CIF 125 juta kali 20%, dari 25 juta. Pungutan lainnya berapa? 500 nih. 5 juta. Berarti kan masuk, ada pungutan lain, berarti kan 30 juta nih. Jadi harga CIF-nya 125 juta plus bea masuk dan pungutan lainnya adalah 30 juta. Jadi nilai DPP PPN-nya adalah 155 juta. Jadi beban PPh pasal 22 karena dia nggak punya API, maka 7,5% dari nilai impor. Nilai impor itu yang mana? Yang CIF. Ya, bukan PPN, DP PPN ya. Ini. Tapi nanti di DP PPN dikenakan PPN 10%. Ini 115 juta, 155 juta kali 10% untuk PPN. Tapi untuk beban untuk PPh pasal 22 itu dari nilai CIF, nilai impor. Mana ini 125 juta. 125 juta kali 7,5% adalah 11 juta 625 ribu. Jadi itulah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Kutai Negara kepada pemerintah. Sampai sini paham nggak nih? Ada yang mau tanyakan? Pak Pandu, Budi, Muhammad Sugi, Lita, Cucu, Pak. Berikutnya, ini impor atas barang dengan nilai pembelian $36.000, khususnya 9.900, ada syarat biaya asuransi, pengangkutan 1% dan 5%. Nah, ini mah dia punya, ini perusahaannya memiliki API. Maka kalau dia punya API, dia tetap dari CIF dikalikan berapa PPh-nya? 2,5%. Jadi nilai CIF $40.000, $40.500 dikalikan CIF dikalikan 2,5%, maka PPh pasal 22-nya adalah $1.176,20 ya. Kenapa 2,5%? Karena dia punya API. Kalau yang tadi dia nggak punya API, maka kalinya 7,5%. Nah, untuk aktivitas industri tertentu, nah contohnya apa? Industri kertas, tarifnya 0,5% dari DPP PPN, lain bukan CIF ya, tapi DPP PPN. Sedangkan untuk industri semen 0,25%, otomotif 0,45%, baja 0,3%, farmasi obat-obatan adalah 0,3%. Ya. Ini dari produksi dalam negeri ya, yang dihasilkan di dalam negeri. Aktivitas industri yang lainnya untuk penjualan BBM, BPG, dan pelumas. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kenapa pasal 22 ya, nggak bayar juga sih sebenarnya, cuma tadi Pertamina yang bayarnya. Jadi 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan SPBU. Nah nanti SPBU, kayak yang punya SPBU itu kan bayar nanti PPh pasal 22-nya. Berapa yang terjualnya? Misalkan 10.000 liter, ya udah 10.000 liter kali 0,25%. Berapa tuh harganya? Udah, misalkan kalau pertama ke 9.000. 10.000 ada 10 liter kali 9.000 ya 900 juta, 90 juta, 90 juta kali 0,25%. Itu yang dikenakan PPh pasal 22. Kalau itu 0,25% itu kalau SPBU Pertamina. Kalau SPBU-nya bukan Pertamina resmi atau bukan resmi juga ya, tapi bukan milik Pertamina, milik swasta, maka besarannya adalah tarif PPh pasal 22-nya adalah 0,3%. Minyak tanah 0,3%, BBG 0,3%, pelumas 0,3%, agen ATPG,
Agen tunggal pemegang merek ya, ATPM, agen pemegang merek, importir umum 0,45%, industri kehutanan 0,20%, perkebunan pertanian peternakan juga sama adalah 0,25%. Barang sangat mewah ada 5%. Apa saja barangnya? Coba dilihat di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 253 garis miring PMK 03 garis miring 2008 itu ada di sana. Jumlah barang yang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5% ya dari harga jualnya, tapi tidak termasuk PPN ya. Jadi harga jualnya saja. Nah, di sini pihak pungut apa yang dipungut, ini contohnya operasi holding ya. Penjualan kepada Nyonya Sima 1000 rim kertas plano senilai 77 juta termasuk PPN. Diketahui pula bahwa pembelian bubur kertas tersebut sebagian bahan baku perusahaan dengan PPh pasal 22 senilai 200.000. Bahkan PPh yang dipungut oleh kertas leong. Jadi ini ya, tadi kan industri kertas itu berapa? Nah ini 0,1% ya. 0,1% kali 100% kali 110 ini kan PPN ya. Kali ini kan harga termasuk PPN ya, yang 77 juta ini. Jadi 100 per 110 kali dia adalah 70.000. Nah, jadi 70.000 lah dikenakan PPh pasal 2. Nah, ini misalkan baja tadi baja itu 0,3% ya. Ini kreditnya 575 juta, tidak termasuk PPN, udah langsung masuk ya dengan harga pokoknya 465, jadi 0,3 kali 465 ya. Itu 50, jadi utang PPh-nya 100 juta, PPh pasal 2-nya 1.725. Nah, bagi WP yang tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi 100% dari PPh pasal 22. Jadi kalau tadi Sepeta Rumah Negara tidak punya NPWP, padahal punya API ya, tarifnya ya dikenain lebih besar. Kan tarif PPh-nya adalah untuk ekspor adalah 0,20%. Tapi karena tidak punya NPWP, maka ditambahin 100% jadi 0,5%. Jadi ya lebih besar. Ya. Termasuk tadi kalau misalnya di siapa, Bapak Ibu punya proyek dari pemerintah, tapi Bapak Ibu tidak punya NPWP, yang harusnya tadi dipungut PPh pasal 22 itu adalah 1,5%, ya Ibu akan dipungut 3%. Ya. Itu ya. Nah, saat terutang dan pelunasan, pungutan pajak terutang dilakukan pada saat pembayaran kecuali terbalikan oleh Menteri Keuangan. Ya, ini kegiatan impor saat pembayaran biaya masuk, kegiatan pembelian barang pada saat pembayaran, hasil produksi saat jual, hasil produksi pengolahan barang saat penerbitan delivery order. Ya. Kemudian, nah, objek yang dikecualikan di pungutan, impor barang yang berdasarkan pungutan tidak terutang kalau ada impor barang-barang tertentu ya. Impor barang yang diberdasarkan tadi dari pungutan bea cukai, impor sementara, yang tadi masuk untuk ekspor kembali. Jadi impor barang yang nantinya akan diekspor kembali hasilnya itu tidak dikenakan. Ya, jadi impor barang, bahan baku dari luar, tapi nanti hasil barangnya tersebut diproduksi, diolah di dalam negeri, akan dijual kembali ekspor. Nah itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian impor kembali atau impor barang yang impor kualitasnya sama barang telah diekspor untuk perbaikan. Bapak Ibu sudah impor nih barang dari luar negeri. Ternyata begitu datang ke Indonesia ternyata ya ada kerusakan lah atau kualitasnya tidak benar, ya, dibalikin lagi ke luar negeri. Ya itu tidak kena ya PPh pasal 22. Pembayaran atas pengadaan barang dasar itu pemerintah jika berupa. Kalau Bapak Ibu punya proyek dari pemerintah atau BUMN, BUMD, kalau kurang dari 2 juta, itu tidak kena PPh pasal 22. Untuk pemerintah, BUMN maksimal 10 juta, tidak kena pasal 22. Hati-hati, termasuk pembayaran yang terpecah-pecah ya, tidak termasuk pembayaran yang pecah-pecah.
Itu ya. Jadi kalau misalkan proyek pemerintahnya cuma 2 juta ya nggak kena PPh pasal 22. Dari BRI atau dari Indosat hanya 10 juta ya nggak kena pasal 22 ya. Yang 1,5% itu. Kemudian pembayaran untuk pembelian gabah yang oleh Perum Bulog tidak kena. Bulog kan BUMN ya, tetapi dia kecualikan ya. Kalau Bulog tidak kena PPh pasal 22. Emas batangan. Nah ini emas batangan tidak kena pasal 22. Tetapi emas batangan itu untuk tujuan apa? Diproduksi, dipecah menjadi perhiasan lalu diekspor. Itu tidak kena. Tapi kalau emas batangannya tujuannya untuk disimpan ya kena juga pasal 22 ya. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Nah, kalau dana BOS dikecualikan ya. Tidak kena pasal 22. Pasal 22, pasal 2 kalau surat keterangan PPh ini ya. Kalau ada surat keterangan bebas PPh pasal 2 dari Dijen Pajak. Ya. Nah, ini untuk pasal 22 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ingat pasal 22 itu kaitannya dengan apa? Satu, ekspor impor. Satu adalah pembelian barang, penyerahan barang yang bersumber keuangannya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan BUMN dan BUMD. Satu itu. Kedua, ekspor impor. Ketiga, industri tertentu. Nah, tuh ya. Ada ya tarifnya banyak ya. Yang tahu adalah pemerintah udah jelas dan BUMN adalah 1,5%. Kalau impor 7,5% nggak punya API, 2,5% punya API. Industri tertentu ada yang 0,1, 0,2, 25, 0,3 tergantung industri tertentu. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau tanyakan nggak? Pak mau tanya Pak, Oke, silahkan. Siapa? kalau pegadaian Pak masuk PPh pasal 22 nggak Pak? Kan itu BUMN Pak, pegadaian Pak. Ya. Apanya nih yang pasal 22-nya? Apanya? Yang PPh Pak. Ya, maksudnya transaksi apanya nih, Bapak? Oh kayak misalkan kan suka ada barang yang nggak ketebus tuh suka digadai apa di lelang gitu Pak. Nah, Nah itu kena PPh nggak Pak? nah, tidak kalau itu, karena lelangan. Tidak kena pasal 22, karena berbeda. Kan penyerahan barangnya, kalau ada sumber keuangan dari, bukan Bapak menyerahkan barang, bukan Bapak dapat barang dari pemerintah atau BUMN, tapi Bapak dapat proyek pembiayaannya dari BUMN. Jadi misalkan nih kalau Bapak punya proyek pegadaian bikin kantor baru senilai 2 miliar. Jadi pegadaian mau bikin kantor baru, nah Bapak kontraktornya nilai proyeknya 2 miliar. Nah, kena pasal 22, 1,5%. Tapi kalau Bapaknya mau beli barang lelang nggak kena. Oh gitu Pak. Nah, kalau itu mah nggak kena pasal 22, enggak. Bebas, itu pasal 22 nggak kena ya. Kalau beli barang lelang. Ini mah Bapak kalau dari pegadaian aja punya proyek. Gitu kan. Misalkan Bapak tidak pengembangan, Bapak dari pegadaian punya proyek pengadaan furniture atau pengadaan komputer senilai 100 juta. Nah, kan uang itu kan proyek itu kan dari pegadaian. Iya Pak. Nah, Bapak ngadain komputer. Nah, di sanalah Bapak kena PPh pasal 2, 1,5%. Kalau Bapak beli barang lelang dari pegadaian, enggak kena pasal 22. Siapa? Nah, ada lagi? Ini kayaknya nggak ada yang di sektor-sektor konstruksi atau perusahaan yang pengusaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah ya. Nah, kalau tol itu gimana Pak? Proyek tol Pak? Tol. Apanya dulu nih? Pembiayaan tolnya
Ya pembiayaannya itu Pak, pembiayaan tolnya Pak. Pembiayaan tol itu kalau sifatnya pembiayaan itu dari negara, pasal 22. Tapi kalau pembiayaan tol itu sifatnya full financing, artinya dikerjakan oleh pihak swasta, pemerintah nggak mengadakan kegiatan, nggak mengeluarkan duit, ya nggak kena. Ya. Kan kalau pemerintah pembangunan jalan tol itu kan kebanyakan dari perusahaan uang pinjaman dari konsorsium kan, konsorsium asing kan. Ya. Itu ya enggak, karena kan uang ini dihasilkan dari bukan dari negara kan, bukan dikeluarkan dari negara ya. Kenapa Maroni enggak ya? Tidak ya dikeluarkan. Termasuk juga kalau misalkan pembebasan lahan. Tidak juga kayak misalnya pembebasan lahan tol, pembebasan lahan jati gede, itu tidak kena pasal 22. Ya. Walaupun pemerintah yang mengganti, tapi tidak. Kenapa? Karena pemerintah tidak mendapatkan barang, tidak mengeluarkan uang untuk mendapat barangnya gitu ya. Tidak, itu sifatnya adalah penggantian, jadi tidak pasal 22. Jadi kalau tol itu justru nanti ada tol nanti satu pajak pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, ada PBB yang baru tuh kan, PBB jalan tol lumayan gede kan pajak. Iya Pak. Itu nanti si perusahaan pengelolanya akan bayar tuh PBB ke Kabupaten Sumedang. Bayar kalau udah jadi, kalau udah beroperasi ya. Kemudian untuk pasang reklame, ada pajak reklame masuk ke Kabupaten Sumedang kan. Itu masuk pajak daerah. Kalau bayar tol itu kenapa pajak? Apa kan tiap daerah itu pintu masuk tolnya beda-beda apa bayarnya Pak? Tidak kena pajak. Jadi tarif PPH tarif tol itu kan ditentukan oleh pemerintah dan pengelola tol. Si pengguna bayar berdasarkan tarif itu. Nah, ada nggak PPH yang dibayarkan ke pasal 22? Tidak, dari perusahaan tol itu nggak ada. Ya, kepada pemerintah. Siap. Silahkan, ada lagi pasal 22. Tadi ya, misalkan barusan siapa? Barusan siapa? Yuda Pak Yuda. Yuda ya. Pak Yuda nih bikin SPBU. Nah, nanti Pak Yuda akan bayar PPh pasal 22 ke Pertamina. Karena beli BBM itu kan dikenakan PPh 22 berdasarkan jumlah penjualan gitu. Nah, Pak Yuda bayar tuh. Tadi kan kalau untuk milik resmi Pertamina 0,2%. Iya Pak. Kalau Pak Yuda sendiri, pengusaha SPBU akan bayar PPh pasal 22 0,3%. Nah, kan sekarang Pak banyak pom mini itu Pak, itu gimana Pak yang pom mini Pak? Pom mini tidak. Tidak Pak. Kan SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Oh, siapa? Ya, pasti akan dikenakannya pada industri pada perusahaan induknya. Oh iya Pak. Kayak pom mini Mobile One ya itu ya. Nah, ya yang kayak mobil gitu Pak. Perusahaan induknya nanti kan dia mengedarkannya BBM-nya dari perusahaan induknya. Nah, baru perusahaan induknya kena pasal 22. Kalau misalnya pom mini yang di bawah langsung SPBU itu gimana Pak? Kan ada. Yang mana? Sekarang itu. Yang langsung dari SPBU-nya kayak di SPBU biasa gitu. Dari pakaian gayanya kayak gitu, harus wajib pakai seragam kayak gitu. Gimana kalau gitu? Istilahnya yang dikenakan pasal 22 itu SPBU, bukan pom mini. Nah, kan gini, misalkan nih, tadi kan ceritanya Mobile One kan dari SPBU-nya yang dia punya kan, dikirim ke pom mini, ya tetap SPBU yang ini yang kena.
pom ini mah ya dia nggak tahu kan, dia nggak akan Iya, Pak. bayar pasal 22. Kan dia tahunya dari perusahaan induk ya SPBU intinya mana, gitu kan? Kayak Iya. misalkan SPBU apa ya, Kartika punya pom ini di mana-mana, ya nggak akan dikejar pom ini namanya. Tapi yang SPBU Kartika aja berapa penjualannya per hari itu atau per bulan itu, ya itu yang kenakan pasal 22. Ya, dikenakan atas SPBU bukan pom ini. Siapa? Jadi kalau Bapak mau usaha pom ini, misalkan nih Pak Yuda mau bikin usaha pom ini, ya nggak akan kena pasal 22. Ya, karena bukan Ya. SPBU kan, pom ini nggak ada izinnya itu kan. Iya. Tuh ya. Jadi SPBU yang dikenakan pasal 22. Kemudian apalagi ya, kayak misalkan baja tuh, kan sekarang ada baja ringan, toko besi banyak ya. Iya, banyak, Pak. Nah, nggak kena pasal 22-nya, yang dikenakan adalah pabrik bajanya. Cuma nanti di setiap setiap penjualan baja-baja itu nanti dikenakan pasal 22. Nah, yang dealer-dealer baja akan dipotong nantinya, akan dipungut pasal 22. Saya kena pungut PPN, juga kena pungut pasal 22. Karena kan nanti dibebankan juga ke akhir. Nah, kalau baja itu ya, jelas kayak besi baja, besi kertas, semen, ya. Itu misalkan tarif-tarifnya kena pasal 22. Otomotif, ya, ATPN gitu ya, kayak Honda, Yamaha, Suzuki, itu kena pasal 22. Toyota, Daihatsu ya. Iya, Pak. Itu kena pasal 22. Bayangnya berapa bayar pajak pasal satu aja. Satu jenis tarif PPh pasal 22 aja ya. Untuk Honda itu berapa ratus miliar bayarnya kan? Teka bayang, Pak. Ya iya. Jadi ya pasti disayang pemerintah perusahaan-perusahaan itu karena kan besar. Bayar Iya, Pak. pajak satu jenis untuk PPh Iya. pasal 22, belum PPN-nya 10%. Iya, Pak. Belum pasal 21-nya dari karyawan yang kena yang dapat honor gajinya. Belum dari pasal 225-nya untuk perusahaannya. Belum untuk pasal 29-nya, belum untuk banyak lah. Jadi satu perusahaan itu sangat besar. Jadi pemerintah akan sangat beruntung ketika ada investor baru di Indonesia. Satu berdiri investor baru akan menciptakan pendapatan yang besar bagi negara. Itu ya. Jadi wajar kalau pemerintah lebih sayang pengusaha karena ya pasti akan sangat besar pajak-pajak yang akan dipungutnya. Iya. Ya satu jenis aja berapa? Ya. Kebayang satu Honda aja ya, belum Suzuki gitu kan, belum satu jenis aja ya, satu jenis pajak pasal 22. Makanya kan sekarang kenapa pajak menjadi sumber pendapatan terbesar? Karena tadi ya sumber daya alam kita habis, tidak laku dijual langsung, akhirnya ya ke sumber pendapatan dalam negeri yaitu pajak. 78% bahkan sampai 82%. Tapi ya hati-hati juga ya karena sekarang kita mulai mendekati krisis ya karena pendapatan negara kita turun. 1,5 tahun kita krisis dengan pandemi COVID-19, pendapatan negara turun semua ya. Iya, Pak. Hati-hati aja ke depan, kita harus berhemat karena kemungkinan akan terjadi resesi global. Iya. Mudah-mudahan sih kita tidak terimbas. Mudah-mudahan, Pak. Ya, tapi ya kita serahkan pada Allah, mudah-mudahan rezekinya masih terus mengalir bagi kita ya. Bizidni ilmu wajibni fahmakan itu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pasal 22. Tadi termasuk ya pasal 26 udah. Pasal 22 udah. Sekarang mau terus pasal 23.
Kita mau tunggu dulu nanti. Ngikut aja Pak siswa mah. Sekalian ya dengan pasal 23. Supaya cepat materi yang Pak banyak selesai ya. Pasal 23. Oke. Nah, ini pasal 23. Nah, ini pasal 23. Ya, tetap landasan hukumnya adalah Undang-Undang Material, Undang-Undang Hukum Material ya. Undang-Undang 36 tahun 2008. Ini PMK-nya terakhir PMK 141, PMK 03 2015. Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri ya. Wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari mana? Penanam modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan kegiatan, pembelian jasa tertentu. Jadi penghasilan yang bersumber dari ini ya, penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan kegiatan, misalkan Bapak Ibu terlibat dalam pekerjaan kegiatan apa, pemberian jasa tertentu itu kena pasal 23. Pemotongnya tadi Badan Otoritas Subjek Pajak Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan negeri, orang pribadi yang juga KPP. Tarif pajaknya, nah ini ada dua ya. Tarif pajak untuk pasal 23 itu ada dua, 15% dan 2% dari bruto ya. 15% dari dividen, dari bunga, dari royalti, hadiah, penghargaan, bonus, jenis lainnya. Selain yang dipotong pasal 22, 21 ya. 2% dari jumlah bruto sebelum PPN, sewa. Bapak Ibu nyewain rumah, nyewain pabrik, nyewain tanah, nyewain mobil, kena pasal 23 ya. Kemudian imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lainnya selain dipotong-potong pasal 21 kena pajak pasal 23, 2%. Jadi Bapak Ibu punya usaha catering, ya udah dapat cateringnya dari siapa? Dari pemerintah, kena pasal 22. Tadi kan kalau dari pemerintah pasal 22 kena, pasal 23 kena ya. Termasuk juga konstruksi. Tadi kalau Bapak Ibu pengusaha konstruksi bikin jalan atau bikin jembatan, ya kena pasal 22 1,5%. Ya kena juga pasal 23 2%. Bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih besar 100%. Lebih tinggi. Contoh, Bapak Ibu dapat bunga dividen 1 miliar karena nggak punya NPWP yang harusnya 15%, kena pajak 23-nya jadi 30%. Jadi 300 juta tuh Bapak Ibu harus bayar pajak kalau dari 1 miliar. Ya, royalti juga sama. Kalau misalkan siapa yang punya royalti, kalangan para pencipta, misalkan si Anang, Ahmad Dhani, misalkan kan banyak lagu-lagunya yang dipakai tuh dikomersilkan. Nah, kalau dia punya NPWP, ya pasti royaltinya dia akan dikenakan pajak 30%. Kalau punya NPWP 15%. Nah, Bapak Ibu punya penghargaan, dapat hadiah bonus. Misalkan tadi Yuda karyawan teladan dapat hadiah bonus 10 juta. Langsung dipotong 15% perusahaannya ya. Sewa-sewa 2%. Jadi tarif pajak untuk pasal 23 hanya 2 ya. 15% untuk Buderos, sedangkan 2% untuk sewa ya. Buderos saya selalu menyebutnya Buderos ya. Pasal 23 itu bunga, deposito, royalti,
dividen, hadiah, dan sewa. Ya. Itu tarif pajak untuk pasal 23. Siapa? Ini khusus untuk WPDN, wajib pajak dalam negeri, ya, dan BUT, ya. Nah, jasa apa saja yang kena lingkup PPh pasal 21, 22, 23? Komersial, aktuaris, akuntan, pembukuan, perancang, desain, pengebor, apalagi ya, bidang migas, penerbangan bandar, penebang hutan, pengelola limbah, outsourcing juga kena. Bukan karyawan outsourcingnya yang kena pasal 23 ya, tetapi jasa penyedianya, perusahaan outsourcingnya kena pasal 23. Jadi kalau perusahaan punya outsourcing dapat proyek nih dari BRI untuk pengadaan karyawan 1.000, dapat nilainya 2 miliar. 1 kena PPh pasal 22 karena dari BUMN. Berapa tadi tarif pajaknya? 1,5%. Kena juga pasal 23. Ya. Sebesar 2%. Outsourcing ya, perantara, keagenan, juga sama bursa efek, apalagi ya, dubbing, mixing, ya, pengisi suara juga kena ya pasal 22. Pengisi suara Upin Ipin, siapa tuh? Di honor kan, dapat honor karena pasal 22 itu, pasal 23. Mixing film, jasa instalasi, ruang AC ya, pasal 22. Jasa perawatan, perbaikan juga pasal 22, 23 ya. Konstruksi, izin dan sebagainya sama juga ya. Maklun, detektif swasta, organization, open organization, IO, kena juga pasal 23 ya, 2%. Kemudian ya tadi ruang-ruangan informasi, pembahasan nama, cleaning service, catering, jasa boga juga pasal 23. Nah ini jasa-jasa yang dikenakan pasal 23. Oke, Bapak Ibu, ada yang menanyakan? Ini contohnya ya. Berarti kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk masalah pengolahan limbah teknik sanitari. Jadi dia pengolah limbah di 10 lokasi, nilainya 35 juta. Nah, nanti sama pemberi penghasilan pekerjaan itu dia potong 23 berapa? 2% kali 30, 700.000 ya. Oke, Bapak Ibu, nah itu untuk buat 3 ya. Nah, itu untuk pasal 23. Nah, jadi sekarang udah tadi kan sudah jelas pasal 26, 22 dan 23. Pasal 26 adalah untuk WPLN. Tarif pajaknya tunggal 20% dari bruto. Tidak final kecuali yang tadi masuk Omnibus Law 10%, itu dari bunga deposito. Kalau pasal 22 ada berbagai jenis dari kegiatan pengambilan barang dari BUMN, pemerintah, ekspor impor dan industri tertentu. Pasal 23 ada 2 juga tarifnya, 15% dan 2%. Bunga deposito royalti borderos, sedangkan sewa dan jasa lainnya itu kena 15%. Nah, itulah Bapak Ibu untuk PPh pasal 26, 22 dan 23. Nanti kita lanjut dengan pasal 24 dan pajak perusahaan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini. Biasa nanti saya record di YouTube, nanti absennya di YouTube ya, Bapak Ibu sekalian dengan komen nama dan MPN-nya. Terima kasih, saya tutup kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya Bapak Ibu, Pak Yuda nggak ada lagi. Mas Hari, Talia, Mercy Tobing tidak ada. Cynthia tidak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.